Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah peminatan bersama Ibu Aning. Ya, hari ini Bu Aning akan menjelaskan materi dari sejarah peminatan. Untuk itu, anak-anakku yang berada di rumah dan di seluruh Indonesia dapat menyimak dengan baik ya. Pada materi kali ini, Bu Aning akan menjelaskan mengenai perlawanan rakyat Republik Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Materi ini adalah materi dari kelas 11 IPS. Ini adalah beberapa perlawanan Republik Indonesia, rakyat Republik Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Yang pertama, ada perlawanan rakyat Aceh. Yang kedua, ada perlawanan rakyat Singaparna. Yang ketiga, ada perlawanan rakyat Indramayu. Yang keempat, ada perlawanan rakyat Kalimantan. Dan yang kelima, ada perlawanan rakyat Papua. Yang terakhir, ada perlawanan peta di Blitar. Untuk yang pertama, Bu Aning akan menjelaskan materi dari perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh pada Jepang terjadi tahun 1942. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil ini adalah ulama muda di daerah Chot Pileng. Penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu adanya pembentukan kebijakan Seikeirei. Kebijakan Seikeirei yang diterapkan oleh pemerintahan Jepang ini dianggap melanggar dari ajaran Islam. Kemudian, cara melawan dari rakyat Aceh yaitu rakyat Aceh melakukan dakwah untuk mengajak semua rakyat Aceh memboikot kebijakan dari Jepang itu. Seikeirei sendiri yaitu sikap hormat dan membungkukkan badan kepada matahari yang dilakukan setiap pagi. Serangan Jepang ke Chot Pileng dilancarkan pada tanggal 10 sampai 11 November 1942. Tengku Abdul Jalil membangkitkan semangat rakyat Indonesia melalui ceramahnya. Kemudian, Jepang terus-menerus melakukan serangan sampai berhasil menghancurkan masjid dan pertahanan dari Chot Pileng. Lalu, Tengku Abdul Jalil meninggal dalam sebuah pertempuran pada tanggal 13 November 1942. Perlawanan rakyat Aceh ini tidak hanya berhenti ketika dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Perlawanan itu muncul lagi di bawah pimpinan dari Teku Hamid. Untuk mengatasi perlawanan dari Teku Hamid, ternyata pemerintahan Jepang mengancam akan membunuh semua keluarga para pemberontak apabila tidak mau menyerah. Karena adanya ancaman itu, beberapa pemberontak akhirnya menyerah dan Jepang berhasil menumpas perlawanan tersebut. Kemudian yang kedua, Bu Aning akan menjelaskan perlawanan rakyat Singaparna di Jawa Barat. Perlawanan rakyat Singaparna ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Rakyat Singaparna dikenal sangat religius dan memiliki jiwa patriotik serta sangat anti dominasi asing. Penyebab mereka melakukan perlawanan yaitu karena adanya kebijakan Seikeirei. Kemudian ada Romusa juga yang diterapkan oleh pemerintahan Jepang. Kerja paksa itu ya. Kemudian yang ketiga, adanya kebijakan harus setor beras yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang terhadap rakyat Singaparna. Kemudian, bagaimana cara melawannya mereka? Cara melawan rakyat Singaparna ini yaitu dengan cara memboikot kebijakan Jepang, kemudian membentuk pasukan tempur Sukamana yang dipimpin oleh Najamuddin.
Kemudian mereka juga melakukan penculikan terhadap pejabat Jepang di Tasikmalaya. Kemudian mereka juga melakukan praktik sabotase telepon. Kemudian mereka juga membebaskan tahanan politik yang sudah disandra oleh pihak Jepang. Untuk yang selanjutnya, tahun 1944, pemerintahan Jepang melakukan perundingan dengan Kiai Haji Zainal Mustafa. Akan tetapi, Kiai Haji Zainal Mustafa ini menolak dan malah melakukan pelucutan terhadap senjata pasukan Jepang. Perundingan kedua ini juga ditolak oleh Kiai Haji Zainal Mustafa karena dari utusan Jepang itu berlaku sombong dan congkak. Dari pihak Jepang sendiri bersikap sombong dan juga congkak. Kemudian akhirnya Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan terhadap Kiai Haji Zainal Mustafa. Terjadilah pertempuran besar pada tanggal 25 Februari 1944. Pada akhirnya, Kiai Zainal Mustafa berhasil ditangkap oleh pemerintahan Jepang dan dijatuhi hukuman mati. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, untuk materi selanjutnya Bu Aning akan menjelaskan perlawanan peta di Blitar. Penyebab adanya perlawanan rakyat Indonesia peta di Blitar, yang pertama karena adanya pemerasan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang. Kemudian yang kedua, adanya direndahkannya status perwira. Kemudian yang ketiga ada Romusa. Lalu yang terakhir adanya kekecewaan terhadap perlakuan Jepang pada pekerja Romusa. Pertempuran besar peta dengan Jepang ini terjadi pada tanggal 29 Februari 1945. Bagaimana cara melawan dari pihak peta sendiri? Cara melawan dari pihak peta ini sendiri yaitu yang pertama, mempersenjatai mortir. Kemudian yang kedua, mereka juga mengumpulkan senapan mesin dan juga granat. Kemudian, seiring berkembangnya waktu, Supriyadi dan Muradi dari pihak peta ini tetap mengobarkan perlawanan terhadap Jepang. Kemudian ada kesepakatan pasukan peta yang melakukan pemberontakan tidak akan dibawa ke asrama. Kesepakatan ini disetujui oleh Supriyadi dan Muradi, lalu dilaporkan ke Surahmat. Mereka berhasil ditangkap dan ditawan di daerah Kempetai, Blitar. Lalu mereka diadili oleh pemerintahan Jepang dengan dijatuhi hukuman mati. Yakni siapa aja yang dijatuhi hukuman mati? Yang pertama ada Dr. Ismail, yang kedua ada Muradi, yang ketiga ada Suparyono, dan sebagainya. Sedangkan nasib dari Supriyadi ini sendiri sampai sekarang tidak diketahui ya nasibnya setelah pemberontakan tersebut. Nah, anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, nilai positif yang dapat kita teladani dan kita ambil dari tokoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang adalah dari nilai positif perjuangannya anak-anak, seperti bagaimana kerjasamanya, bagaimana kerja kerasnya, dan pantang menyerahnya, serta mereka selalu berani mengambil resiko. Oke, sudah selesai materi pada pembelajaran video hari ini. Sebelum Bu Aning tutup, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada anak-anakku semua yang telah menyimak penjelasan Bu Aning hari ini dengan baik. Tetap semangat, tetap belajar di rumah.
Jangan lupa terus menjaga imunitas tubuh kalian agar kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Terima kasih. Saya tutup dulu. Sampai berjumpa pada video pembelajaran sejarah peminatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.